Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Mohon maaf mengganggu waktunya di siang hari setelah makan siang. Ya, semoga Bapak Ibu bisa mengikuti sosialisasi ini dengan baik, kemudian dengan seksama. Dan yang saya hormati Bapak Ketua LPM, ya, Bapak Imam Sofi. Kemudian yang saya hormati Bapak Direktur Pasca Sarjana, yang saya hormati Bapak-Bapak Kaprodi. Ya, di sini ada program studi Teknik Informatika, kemudian juga sekretaris, kemudian Magister Manajemen, kemudian satu lagi Magister Hukum. Serta yang saya hormati pula Bapak Ibu dosen pengembang program studi yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur, marilah kita panjatkan karena berkat rahmatnya kita masih bisa berkumpul untuk bersama-sama mendengarkan sosialisasi Siskemu 4.0 revisi 1. Ya, meski harus kita laksanakan secara online, ya semoga tetap sehat selalu. Baik, izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada siang hari ini. Ya, rencananya kita dari jam 13 sampai maksimal nanti jam 16 sore. Ya, yang pertama adalah pembukaan, ya, kemudian sambutan dari Ketua LPM, kemudian yang ketiga presentasi materi oleh Bapak Nurul Huluk MT, kemudian yang keempat cara penguploadan laporan Siskemu, yang kelima diskusi, yang keenam penutup. Baik, untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara kita pada siang hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya kita akan dengarkan sambutan dari Ketua LPM, Bapak Imam Sofi'i. Kami persilakan. Terima kasih Pak Juhe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Bapak Ketua Program Studi Teknik Informatika, Bapak Dr. Sewaka. Yang kami hormati Bapak Ketua Program Studi Sekretari D3, Bapak Sugiyarto, MM. Yang kami hormati Bapak Direktur atau Kaprodi Magister Manajemen, Bapak Dr. Sarwani, dan Bapak Dr. Baktiar selaku Kaprodi Magister Hukum. Bapak Ibu semuanya, tim pengembang program studi Teknik Informatika, Sekretari, Magister Manajemen, dan Magister Hukum yang berbahagia, beserta teman-teman tim LPM. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala kita panjatkan karena atas karunia, rahmat, inayahnya, sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul memenuhi undangan kami dalam rangka sosialisasi pengisian sekaligus pelaporan Siskemu 4.0 revisi terbaru. Salawat dan salam tetap kepada junjungan Rasulullah Muhammad SAW, karena beliaulah salah satu hamba yang bisa memberikan syafaat kepada umatnya kelak di hari kiamat nanti. Dan mudah-mudahan kita termasuk bagian dari hambanya yang mendapatkan syafaatnya di dunia wal akhirah. Bapak Ibu yang berbahagia, terima kasih atas kehadirannya pada siang hari ini, bahwa tujuan kami tiada lain mengundang Bapak Ibu untuk hadir via virtual ini adalah ingin menyampaikan bagaimana pengisian sekaligus pelaporan Siskemu walaupun masih secara manual, karena di IT Center belum bisa bukan membuat, artinya belum, masih menunggu dari kami terkait tentang sistem untuk Siskemu yang sekaligus nantinya akan diintegrasikan dengan sistem-sistem yang ada di Universitas Pamulang. Nah, untuk Siskemu kali ini sebetulnya ada sedikit perubahan. Di antaranya nanti ada perubahan di buku-buku yang nantinya akan disampaikan oleh tim pada saat presentasi, bahwa di Siskemu ini menyesuaikan selain dengan LKPS sekaligus adalah matriknya. Jadi disesuaikan dengan matrik penilaian, bahwa di masing-masing
butir di setiap kegiatan ini, kira-kira berapa realisasi yang harus ditentukan oleh program studi, program kegiatannya, dan bagaimana pelaksanaannya sekaligus seperti apa pendokumentasiannya. Nah, eh, tadi disampaikan oleh MC bahwa memang tidak banyak perubahan, hanya saja mungkin ada mix ya di antara buku yang satu dengan buku yang lain. Dan sifat dari kegiatan sistem kendali mutu atau kita sebut dengan kinerja program studi untuk saat ini sifatnya kolegial. Jadi memang tidak bisa dilaksanakan oleh bahwa tim pengembang ini, saya kan bidang pendidikan, jadi tidak mau ikut campur dengan bidang penelitian misal, atau saya kan bidang penjaminan mutu, tidak ikut campur dengan bidang kemahasiswaan, tidak seperti itu. Karena di level 1 program studi atau pengembang ini adalah dosen yang memang harus sifatnya teamwork gitu ya. Makanya tadi kami sampaikan adalah kolegial. Tidak bisa berjalan sendiri, tidak bisa bekerja sendiri karena kegiatan yang satu dengan yang lainnya sebetulnya saling terkait dan saling membantu gitu. Karena tujuan dari tim pengembang ini bukan hanya untuk per pribadi atau per bidang, tetapi adalah kolektivitas untuk kemajuan program studi itu sendiri. Nah, oleh sebab itulah kenapa Kaprodi atau pimpinan program studi menginginkan Bapak Ibu yang ada ini masuk ke dalam tim pengembang gitu. Nah, di dalam pelaporan ini nanti ada perubahan dari surat yang lalu nanti akan disampaikan oleh tim. Yang terpenting bagi Bapak Ibu adalah bahwa yang sudah dilakukan ini perlu ada pendokumentasian yang jelas, baik itu fisik maupun digital. Dan yang kedua, dalam kinerja ini merujuk kepada LKPS atau IAPS 4.0 ini tidak hanya sebagai bentuk luaran dari SPMI yaitu SPME untuk akreditasi, tetapi juga bagaimana kinerja program studi ini akan membantu Universitas Pamulang ke dalam peringkat yang lebih baik untuk tahun berikutnya. Kalau tahun di 2019 kemarin atau 2020 ini masuk ke 97, ini lonjakan yang cukup pesat dari yang sebelumnya yaitu 274. Nah, mudah-mudahan yang kita inginkan bersama, karena ini adalah lembaga bersama, milik kita bersama, jadi kita kembangkan bersama-sama. Nah, insya Allah dari kinerja Bapak Ibu semuanya yang dilakukan, semuanya ini tidak hanya disebut sebagai pekerjaan itu adalah baik saja, tetapi insya Allah kalau kita lakukan dengan ikhlas, kita lakukan demi masyarakat, ini akan menjadi nilai tersendiri yang kita sebut dengan amal soleh. Ternyata tidak hanya itu untuk dunia saja, tetapi mempunyai nilai akhirat juga. Jadi two in one. Inilah kalau kita semua kegiatan yang kita lakukan dengan niat baik, dengan ikhlas, dan hanya lillahi ta'ala seperti itu. Baik, saya kira itu saja yang bisa kami sampaikan. Nanti tim akan tetap membuka diskusi dan juga di luar ini karena ini hanya waktunya sempit ya, 2 jam lah seperti itu. Kalau nanti di lain waktu Bapak Ibu ada hal yang belum jelas atau masih ada hal-hal yang masih perlu dipertanyakan, silakan. Kami buka sifatnya daring Bapak Ibu ya. Kami sampaikan bahwa mulai kemarin, hari ini tepatnya, di tanggal 15 sampai tanggal 1 kami bekerja secara daring. Jadi di rumah masing-masing, kalaupun ada yang aktivitas lain, jadi nanti silahkan kami melayani dengan via daring seperti itu. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Selamat mengikuti. Mudah-mudahan kehadiran Bapak Ibu semuanya ini nanti bisa membawakan manfaat untuk kinerja program studi, sekaligus memenuhi ekspektasi dari pelaporan kegiatan program studi masing-masing. Kami kira cukup. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf atas segala kesalahan, kekeliruan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Setelah sama-sama kita dengarkan kata sambutan dari Bapak Ketua LPM, ada beberapa poin tadi yang disampaikan, ya. Dan kesempatan siang hari ini tadi kita mau mensosialisasikan sistem 4.0 revisi 1 yang nanti akan disampaikan oleh. Baik, langsung saja ke acara inti ya.
kita dengarkan paparan materi fasilitasi sistem 4.0 yang akan disampaikan oleh Pak Nurul Huluk ya, dan nanti dibantu untuk diskusinya oleh teman-teman bidang, masing-masing bidang. Pada Pak Huluk dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Zuhairi. Mungkin kedengaran suara saya? Agak dengung Pak Huluk. Jelas. Oh, mungkin tetangga saya mesti matikan dulu mic-nya. Pak Huluk. Di speakernya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang saya hormati Bapak Kaprodi dan tim dari program studi Teknik Informatika, D3 Sekretari, Magister Manajemen, dan Magister Hukum. Mungkin ini sebuah kehormatan buat saya ini berada di tengah-tengah Bapak Ibu semuanya. Mungkin langsung saja kali-kali saya share screen langsung presentasi untuk sesi kedua ini. Baik, untuk materi ini mengenai Siskemu ya, dan ini judulnya ini Siskemu revisi 1. Nah, mungkin kenapa perlu disampaikan revisi 1 karena ini terkait dengan regulasi ya, yang tadinya kita kenal dengan penilaian dengan 7 standar, kemudian sekarang ada LKPS, kemudian muncul lagi kampus Merdeka Belajar. Nah, ini kan kita mau nggak mau harus mengikuti semuanya itu. Dan yang namanya regulasi pasti ada peningkatan, makanya ada revisi 1 dan seterusnya. Kalau biasa kita ketahui revisi yang paling mutakhir adalah revisi yang paling akhir. Nah, cuman kalau ini baru revisi 1. Revisi 1 ini karena untuk penilaian dari Excelnya LKPS ini sendiri belum lama muncul. Jadi ini masih revisi 1 dan kemungkinan nanti akan ada revisi berikutnya. Bukan revisi berarti menghilangkan yang lama, tetapi lebih ke melengkapi yang lebih baru lagi. Oke, berikutnya ini ada alur Siskemu untuk semester ini ya. Yang pertama ada pengisian Siskemu yang dimulai dari tanggal 20 November hingga 5 Januari 2021. Nah, berikutnya ada validasi oleh Kaprodi mulai tanggal 1 sampai 8 Januari 2021. Ini khusus untuk PHK. Kalau Siskemu kan pelaporannya nanti di email ke LPM dan juga dikumpulkan dalam bentuk hardnya. Nah, berikutnya ada validasi oleh tim LPM. Nah, ini khusus pekerjaan LPM ini dari tanggal 9 sampai tanggal 17 Januari 2021. Nah, mungkin teman-teman dari level 1 bisa tidur nyenyak untuk menunggu hasilnya. Nah, berikutnya ada pleno internal dan eksternal. Nah, ini menentukan penilaian itu bukan hanya dari pihak LPM semata, tapi semua pihak yang ada di Unpam ini bertanggung jawab untuk melakukan pleno ini. Nah, berikutnya ada pelaporan Siskemu dan PHK yaitu tanggal 13 sampai 16 Februari 2021. Nah, ini merupakan dasar dari revisi Siskemu 4.0 ya, yang tadi sedikit saya sampaikan. Ada penilaian LKPS. Nah, ini yang tadinya saya bilang ada 7 standar, kemudian
naik ke LKPS, kemudian ada tambahan lagi Merdeka Belajar. Dan ini nanti tujuannya nanti ke langkah awal untuk melakukan SPMI ataupun AMI, Sistem Penjaminan Mutu Internal atau Audit Mutu Internal. Nah, di sini bagi terutama selamat buat Prodi Teknik Informatika yang kemarin mendapatkan akreditasi B. Nah, ini sebenarnya ada pertanyaan kenapa bukan A, gitu kan? Karena bukan hanya A atau B yang diperoleh, tapi mendapatkan A atau B tersebut. Nah, kira-kira kita bisa atau enggak? Gitu. Dan di sini sekarang kita menggunakan standarnya LKPS, Laporan Kinerja Program Studi. Jadi laporan kinerja, bukan kalau kemarin mungkin orang ada yang kita mungkin mengarang bebas atau seperti apalah bahasanya, tapi ini lebih ke laporan kinerja kita. Jadi apa yang kita lakukan, itu kita laporkan. Jadi bahasa sederhananya itu tulislah apa yang kamu kerjakan dan kerjakanlah apa yang kamu tulis. Nah, seperti itu. Nah, berikutnya, nah, ini ada 7 buku Siskemu dan ini mungkin ada pergeseran atau perubahan sedikit ya, tapi tidak mengurangi isi di dalamnya. Itu buku 1 sampai 7, yang mana ada perubahan sedikit. Buku 1 masih tentang kerjasama, kemudian buku 2 yang kemarin mutu kalau saya, kemudian sekarang menjadi SDM, kemudian buku 3 tadinya terser tadi menjadi pendidikan, dan seterusnya. Nah, ini kalau untuk kerjasama sendiri kan terdiri dari kerjasama luar negeri, nasional, dan lokal. Nah, ini nanti dilaporkan semuanya bukan berupa MOU-nya, tapi berupa IA. Jadi bukan dibanyakin MOU, tapi kita banyakin IA-nya. Kemudian untuk SDM atau dosen ini ada CAD, pembimbing TA, penelitian, PKM, publikasi, keluaran, sitasi, dan produk lainnya. Kemudian ada pendidikan, ada kurikulum, CPL, RPS, dan seterusnya. Berikutnya juga ada penelitian TS, ada yang belum familiar kayak untuk singkatan-singkatan di TPS lah, gitu ya. Ini dosen tetap program studi, masih banyak artinya, dan mungkin tidak perlu disampaikan karena sangat banyak. Dan teman-teman LPM pun kadang malah nggak hafal, karena banyaknya singkatan. Kemudian ada PKM. PKM bersama mahasiswa atau PKM dosen. Ini PKM ini ada PKM bersama mahasiswa dan ada PKM dosen sendiri. Berikutnya ada buku 6 tentang kemahasiswaan. Di sini ada prestasi akademik dan non-akademik, publikasi. Nah, ini ada publikasi bagi mahasiswa. Ini mungkin di prodi-prodi sepertinya belum banyak yang mahasiswa melakukan publikasi. Ini ada jurnal, luaran lain, produk ataupun buku. Bahkan ada juga mahasiswa menulis di media massa, itu juga termasuk di dalamnya. Dan ini di prodi-prodi yang ada di Unpam ini mungkin sudah ada, cuman belum banyak. Mungkin hanya lagi ya. Ini ada buku 7 mengenai penjaminan mutu. Nah, di sini yang seperti disampaikan oleh Pak Imam tadi, ini bukan kerja sendiri-sendiri ya, tapi dari ketujuh buku ini ada korelasinya, ada hubungannya. Seperti misalnya ada di pendidikan, ini kan ada integrasi PKM dan penelitian dan pembelajaran. Ini semuanya sama sebenarnya, ada korelasinya. Jadi kalau misalnya di PKM ini kan merupakan hasil dari penelitian yang di PKM-kan. Nah, ini kalau untuk prodi-prodi yang sudah ada relasi tentang JAD misalnya, ada dosen yang sudah JAD lektor ke atas misalnya, ini bisa mengajukan
pengabdian kepada masyarakat Kedikti tentang misalnya apa ya, aplikasi tentang penelitian yang disitasikan di apa lupa bahasanya. Nah itu bisa dimasukkan dan seterusnya. Jadi semuanya ini ada korelasinya, nggak bisa sendiri-sendiri. Kalau misalnya nanti di tim Bapak Ibu semua, saya kan tim buku 1, ya udah saya ngerjain ini, itu jangan seperti itu. Karena ini tugas bersama yang mana dengan acuan LKPS ini sebenarnya tantangannya sangat berat. Jadi bukan dari LPM yang meminta Bapak Ibu semua untuk mengerjakan pekerjaan di prodi itu harus begini, tapi regulasi saat ini kita mengacu ke LKPS dan nanti ada lagi tentang Merdeka Belajar, itu tuntutannya sangat luar biasa lah. Dan ini tugas Bapak Ibu semua terutama di level 1 ya. Kalau urutannya kan dari Bapak Ibu Kaprodi punya instruksi besar misalnya untuk mengembangkan prodi. Kemudian Bapak Ibu level 1 ini berdasarkan tugasnya di masing-masing bidang ini menentukan program. Oh, misalnya saya di kemahasiswaan. Di mahasiswa ini harus ada kreativitas mahasiswa tentang mahasiswa meneliti, mahasiswa pengabdian, mahasiswa dan seterusnya. Ada banyak sekali prestasi mahasiswa. Dan di prodi saat ini belum ada. Jadi bagaimana langkah untuk mencapai itu semua. Jadi kan harus ada programnya di situ. Kemudian berikutnya nanti dibantu oleh jurusan level 2 dan diaplikasikan langsung ke mahasiswa. Misalnya oke lah sekarang kita baru mulai, tapi kan kita bukan melihat sekarangnya. Kalaupun sekarang nilai di Siskomu kita ini rendah misalnya, tapi untuk semester berikutnya punya gambaran, punya hasil lah. Kita baru mulai untuk programnya, kemudian semester berikutnya kita sudah bisa melaksanakan kegiatannya, dan berikutnya kita punya hasilnya. Itu yang kita harapkan. Jadi bukan melihat dari regulasi yang sangat luar biasa tadi, tapi bagaimana langkah kita untuk mendapatkan semua. Meskipun mulainya benar-benar dari awal ya. Jadi semua itu nggak ada yang instan. Kecuali mie instan. Berikutnya mungkin kita sistem penilaian di Siskomu ya. Mungkin saya sharingkan. Sudah terlihat ya Bapak Ibu ya? Lihat ya? Ya, terlihat Pak. Silakan Pak. Nah. Oke. Baik, ini acuan sederhana mungkin ya. Penilaian Excel yang bisa Anda unduh nanti di web KPM serta sampai ada di siswa. Dan ini ada indikator kinerja Siskomu. Ini nanti Anda silahkan mengisi prodinya masing-masing, misalnya prodinya teknik informatika. Teknik informatika ini dosennya berapa, ini acuan dalam menentukan berapa target dicapai dari setiap program studi. Misalnya kita punya mahasiswa 20 misalnya, kemudian kita punya prestasi mahasiswa 1 dan 20.000 kan, kalau secara logika kan nggak masuk akal, masuk dari 20.000 mahasiswa hanya 1 yang berprestasi, itu kan nggak masuk akal. Tapi tadi bilang kita punya programnya, meskipun yang hanya
satu mahasiswa misalnya. Tapi kita punya banyak sekali program yang mana di situ banyak sekali mahasiswa terlibat. Jadi program misalnya kreativitas mahasiswa di bidang penelitian, pengabdian, kemudian dan seterusnya, itu ada program yang meskipun dia belum terlihat memperoleh prestasi ataupun juara, gitu, tapi dia ikut berpartisipasi. Mungkin di semester ini dia belum mendapatkan juara, tapi di semester berikutnya mungkin dia malah juara yang lebih unggul dari yang pertama, atau bisa jadi adik kelasnya yang lebih juara lagi. Jadi bukan sekarang yang kita lihat, tapi nanti kedepannya akan seperti apa. Nah, berikutnya ada buku pertama ini tentang kerjasama. Kalau di buku yang, kalau di Excel yang lama kan penilaiannya kan kerjasama internasional, nasional, dan lokal. Nah, ini nanti di buku tentang kerjasama ini dibagi menjadi 3. Ada kerjasama bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Ini sesuai dengan Tridharma. Nah, tinggal Anda semua mengisi realisasi yang sudah dilakukan di prodi itu ada berapa. Terasa tadi iya ada berapa, lokal berapa, seperti itu. Jadi Bapak Ibu semua tinggal ngisi di sini dan nanti dibuktikan di buku 1 sampai 3. Ini kan hanya jumlahnya nih apa, tapi benar nggak sih ini ada bersama pendidikan tingkat internasional? Saya kita tulis 10, tapi pas di buku kerjasama ternyata nggak ada. Berarti kan ini nilai ini nilainya bohongan, ya. Bisa dirubah. Tapi bisa jadi juga mungkin di sini salah mengisi. Kadang ada dosen yang ini maksudnya gimana ya? Apakah di nasional atau internasional ya? Misalnya salah mengisi. Oh di lokal ada 10. Pasti buktinya ada dicek, misalnya tim LPM ngeceknya, oh ini masuknya nasional, ini ada 10, berarti lokalnya 0, ternyata nasionalnya yang 10, seperti itu. Jadi ada buktinya, entah salah kita mengisinya atau kita tidak memberikan laporan yang valid di buku tersebut. Nah, berikutnya ada, tentu saja ini ada kualifikasi akademik S3, kemudian jabatan akademik ada guru besar, lektor kepala, lektor. Ini mohon maaf tidak ada ahli. Jangan berkecil hati, karena untuk meningkatkan nilai atau biasa akreditasi kita apa sih? Ini untuk di LKPS ini mungkin guru besarnya atau profesornya. Jadi bukan dibanyakin asli. Jadi hasil ahli mungkin kita kemarin mengejar dulu. Ini belum ada AA-nya nih, baca dulu AA-nya. Berikutnya karena terlalu banyak, kemudian kita mau nggak mau harus mengejar lektornya, lektor kepalanya, dan seterusnya. Berikutnya ada pembimbing TA, penguji TA, pembimbing akademik. Nah ini dalam satu kolom, karena memang mintanya seperti ini, nanti ditulis saja jumlahnya berapa, tapi di laporan di buku penjelasannya bisa dipecah, pembimbing TA, kemudian penguji TA, pembimbing akademik, karena ini kan ada aturannya. Kalau pembimbing akademik kan bisa siapa aja dosen yang ada, dosen tetap di program studi. Tapi kalau untuk pembimbing TA minimal sudah gabung seperti itu. Di sini karena anggapannya dalam LKPS itu semua sudah bergabung. Berikutnya ada dosen industri atau praktisi. Kalau ini yang ini khusus untuk apa? Ada keterangan di sini. Untuk diploma, ini keterangannya warna hijau wajib diisi, kemudian tidak perlu diisi. Untuk warna biru untuk diploma. Berikutnya ada pengakuan atau rekognisi dosen. Rekognisi dosen ini seperti contohnya di kampus lain atau dosen dosen tamu, ya.
Itu definisi 1,2. Kemudian ada penelitian dosen tetap program studi. Ini penelitian sama, ada penelitian di tingkat internasional, nasional, ataupun lokal. Kemudian ada PKM DTPS. Ini pengabdian kepada masyarakat ya. Kadang sering bertukar antara PKM yang K-nya huruf kecil atau PKM huruf besar semua. Kalau huruf semua itu program kreativitas mahasiswa ya. Kalau untuk PKM K-nya kecil ini pengabdian kepada masyarakat. Kemudian ini ada internasional, nasional, atau lokal. Berikutnya ada publikasi. Publikasi ini berapa jumlah publikasi di jurnal nasional tidak terakreditasi. Kemudian berapa jumlah publikasi jurnal nasional terakreditasi dan seterusnya. Jadi berapa jumlahnya silakan ditulis di kolom D di sini untuk realisasi. Kemudian ada pagelaran, pameran, presentasi, publikasi ilmiah, dan dosen tetap program studi. Pagelaran, pameran mungkin lebih ke sastra kali ya, dan itu untuk diploma. Kemudian ada keluaran penelitian atau PKM lainnya. Ada HAKI, paten, paten sederhana, hak cipta, desain produk, industri, teknologi, tepat guna, dan ini. Untuk yang warna kuning ini mungkin tidak perlu diisi. Nah ini Anda perlu mengisikan jumlah luaran penelitian atau PKM yang mendapat pengakuan HAKI, paten atau paten sederhana. Ini berapa jumlahnya. Kemudian luaran penelitian atau PKM mendapat pengakuan desain produk industri pelindung tanaman tata letak sirkuit terpadu dan lain-lain. Ini disesuaikan saja karena tidak mungkin di sini ada perlindungan varietas tanaman karena kita tidak ada tulisan di sini. Kemudian jumlah luaran penelitian atau PKM dalam bentuk teknologi tepat guna. Ini biasanya tim informatika, timnya Pak Alvino ini teknologi tepat guna. Ini atau produk terstandarisasi, produk tersertifikasi, karya seni, rekayasa sosial. Kemudian jumlah luaran penelitian atau PKM yang diterbitkan dalam buku ber-ISBN atau book chapter. Berikutnya ada karya ilmiah dosen program studi yang didisitasi. Ini ada produk besar dosen tetap program studi yang diadopsi oleh industri atau masyarakat. Berikutnya untuk pendidikan ini ada kurikulum capaian pembelajaran dan sarana pembelajaran. Ini mungkin nggak perlu jelaskan karena nggak perlu diisi ya. Kemudian ada integrasi kegiatan penelitian atau PKM dalam pembelajaran. Nah ini seperti Francis Kemo tadi, buku 1-7 ada integrasi atau korelasi semuanya. Jadi di sini kan ada modul. Biasanya modul ini bisa diisi tentang penelitian yang Anda lakukan. Kemudian penelitian itu contohnya di kegiatan PKM Anda. Misalnya Anda meneliti tentang apa, kemudian Anda pengabdian tentang aplikasi dari penelitian tersebut, mengenai foto, video, data, itu bisa dimasukkan dalam modulnya. Dan bisa menambah pemahaman itu biasanya menggunakan video pembelajaran. Nah, dengan contoh ini waktu PKM misalnya aplikasi dari penelitian itu ini materinya seperti ini ya. Itu biasanya mahasiswa lebih tertarik, lebih mudah memahami yang seperti itu. Dan dosennya itu pun pasti lebih paham karena hasil penelitiannya dosen tersebut dan di PKM kan dosen tersebut. Kemudian ada penelitian. Ada penelitian dosen tetap program studi yang melibatkan mahasiswa. Ini jumlah penelitian dosen melibatkan mahasiswa, jumlah penelitian dosen tetap program studi yang menjadi rujukan tema, tesis, atau disertasi.
Ini kadang ada pertanyaan, kalau untuk skripsi mahasiswa gimana nih? Karena kan ada dosen terlibat di situ gitu ya. Kalau secara nilai atau etika kita nggak boleh mengakui itu itu penelitian kita, gitu. Tapi boleh kita menjadi penulis atau peneliti utama. Yang penting ada satu yang menjadi pembahasan atau pembeda dari penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa tersebut. Jadi nggak boleh sama persis. Karena untuk penelitian ini kan lebih bagus lagi mahasiswa ini misalnya meneliti dalam bentuk kegiatan penelitian dalam kreativitas mahasiswa atau dalam pembuatan TA misalnya. Dosen ini punya tema besar. Nah, kemudian dipecah-pecah dan itu dikerjakan oleh mahasiswa. Nah, tapi dosen kan punya pola sendiri dari penelitian tersebut. Kemudian pengabdian kepada masyarakat. Pengabdian pada masyarakat, dosen tetap program studi yang melibatkan mahasiswa. Ini jumlah judul PKM yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa. Ini ada berapa, bahkan ditulis di realisasinya, kemudian ada jumlah judul PKM. Nah, ini jumlahnya ada berapa. Berikutnya ada tentang kemahasiswaan. Ini ada prestasi di bidang akademik. Ada tingkat internasional, nasional, ataupun lokal. Sama halnya juga dengan non-akademik juga ada internasional, nasional, lokal. Dan ini prestasi ini ada buku panduan program kreativitas mahasiswa. Di situ banyak sekali temanya tentang apa gitu ya. Itu bisa disesuaikan ini masuk di ranah akademik atau non akademik seperti itu. Kemudian ada jumlah luaran. Nah, ini jumlah luaran publikasi penelitian semua dilaporkan di sini. Ada luaran apa saja, publikasi mahasiswa apa saja, kemudian jumlah tulisan mahasiswa di media massa atau wilayah. Nah, ini seperti tadi yang saya bilang, ini mungkin di prodi belum ada, mungkin. Tapi kalau sudah ada, alhamdulillah. Terutama yang untuk program magister ini mungkin sudah banyak. Ini kalau belum ada, nggak apa-apa. Tapi bagaimana nanti rencana tindak lanjut kita ke depannya untuk memperoleh ini semua. Bagaimana meningkatkan mahasiswa kita itu agar menulis di media. Itu kebijakan sangat sekali. Misalnya ketika mahasiswa mengikuti seminar, mahasiswa wajib menulis yang dia dapatkan di seminar boleh, atau menulis seminar itu seperti apa juga boleh, dan itu bisa diunggah di media, entah media massa wilayah, nasional ataupun internasional. Karena dengan menulis ini tujuannya sangat banyak, nggak cuma hanya menulis ya. Kalau mahasiswa bisa menulis di tingkat internasional, berarti kan mahasiswa tersebut harus bisa minimal menulis dengan bahasa Inggris gitu. Ini tujuannya sangat banyak sekali. Kemudian ada jumlah luaran publikasi penelitian dan PKM mahasiswa dengan DTPS. Ini untuk diploma ya. Kemudian ada jumlah publikasi mahasiswa jurnal nasional tidak terakreditasi dan seterusnya. Ini sama. Jadi langkah kita nanti seperti apa ke depannya. Karena untuk di semester ini memang saya lihat hampir semua prodi harus sedikit ya mahasiswa yang menulis. Berikutnya ada produk atau kerjasama dengan dosen tetap program studi. Berikutnya ada juga luaran penelitian yang dihasilkan mahasiswa. Ini aja. Jumlah luaran penelitian atau PKM mahasiswa yang mendapat pengakuan HKI, paten atau paten sederhana. Kemudian
sama jumlah luaran penelitian atau PKM mahasiswa yang mendapat pengakuan HKI atau hak cipta, desain produk industri, pelindungan kualitas tanaman, desain tata letak, sirkuit terpadu dan lain. Ini hampir mirip dengan dosen ya tadi ya, apa namanya tuntutannya. Berikutnya ada penjaminan mutu. Ini terkait penjaminan mutu nanti mungkin lebih jelasnya untuk lebih ke diskusi. Jadi ini sebenarnya hanya melaporkan yang di prodi sudah lakukan itu ada apa saja di situ, sesuai nggak dengan di sini, tinggal dimasukkan berapa jumlahnya, kemudian dibuktikan di buku 1 sampai 7. Ini seperti itu, dan mungkin kita lebih ke diskusi saja ya, mungkin diskusinya sepertinya kebanyakan ini saya punya data seperti ini, maksudnya kemana ini, semakin seperti atau lebih tepatnya seperti apa, nanti kita diskusikan bersama. Mungkin seperti dulu itu Pak Jerry, kita lanjutkan dengan diskusi kali Pak ya. Baik, terima kasih Pak Huluk telah memaparkan materi sosialisasi sistem 4.0 revisi saat ini. Ada beberapa poin tadi yang disampaikan. Yang pertama adalah pelaporan sistemmu masih manual ya, masih seperti yang di semester lalu. Ya, kita menggunakan Excel, kemudian buku-buku. Kemudian yang kedua, ada perubahan buku laporan sistemmu, tetapi tidak merubah substansi, hanya penyempurnaan dari LKPS, ya, yang sebelumnya buku berapa, kemudian menjadi buku apa, gitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah sistemmu ini dibuat untuk memudahkan dalam dokumentasian kegiatan prodi dalam mendukung akreditasi 9 kriteria. Baik, Bapak Ibu. Mungkin ada yang ditanyakan, dipersilakan untuk menyalakan mic-nya, kemudian bertanya, atau juga bisa melalui room chat. Silakan. Ya, nanti Pak Huluk ini juga dibantu dengan tim masing-masing bidang. Ya, di LPM ya ada bidang pendidikan, PKM, ya semua bidang UPI itu mungkin nanti ada kebingungan dalam pembuatan laporan ya atau pengisian laporan sistem nanti. Baik, mungkin ada yang mau ditambahkan mungkin dari tim LPM sebelum ada yang bertanya sambil menunggu. Bu Ihat Mungkin mau karena siang kali Pak ya. Saya tambahkan. Oh baik, silakan Bu Ihat. Untuk pengisian atau pergeseran buku-buku dari Bapak Ibu yang semester lalu mungkin sudah ada yang mulai mengerjakan 80% atau hampir 90%, silakan dikoordinasikan saja di di prodi Bapak Ibu semua. Kemudian pelaporannya nanti tadi manual, di Bu Aulia sudah nge-share buku panduannya masing-masing buku di web lpm.unpam.ac.id. Jadi Bapak Ibu bisa mengulik sana, bisa mengikuti formatnya. Nah, untuk bagian MONEP buku 7 kebetulan bidang saya, maka di sana saya sudah buat line guide. Jadi poin-poin apa yang Bapak Ibu bisa bahas di MONEP Tridharma ataupun MONEP dosen dan mahasiswa memang belum, tapi silakan mengikuti seperti yang dicontohkan di MONEP Tridharma tersebut. Itu mungkin Pak dari saya. Kalau ada yang lain silakan. Atau Bapak Ibu ada yang bertanya boleh raise hand atau buka videonya atau di chat boleh. Baik. Bapak Ibu silakan. Perlu saya sampaikan mungkin ini di setiap buku itu
ada rencana tindak lanjut ya tadi yang saya sampaikan. Jadi jangan segan-segan untuk berkomunikasi dengan tim LPM. Jadi mau kapanpun kita sepertinya selalu standby di tanah di kantor kita. Jadi tadi yang saya sampaikan banyak sekali tuntutan yang diminta ya di dalam LKPS tersebut, tapi di Unpam di prodi kita masing-masing ini belum ada. Jadi langkah apa sih nanti ke depan itu untuk mendapatkan itu semua, misalnya mahasiswa berprestasi seperti apa, bagaimana langkahnya. Nah itu kita bisa diskusi bersama. Jadi kalau kita diskusi bersama itu nanti akan memudahkan kita ketika audit mutu internal misalnya. Jadi kan kita mau audit tapi kita sudah tahu semua ini yang mau kita audit nih. Jadi nggak menyalahkan tapi kita lebih ke apa ya? Mungkin sama-sama mengarahkan atau seperti itu. Jadi semua itu bisa kita raih kalau kita tahu nih seperti apa nanti tindak lanjutnya prodi kita itu seperti apa. Ini seperti itu. Mari silakan Bapak Ibu kalau mau bertanya. Baik Pak Huluk, terima kasih Pak Huluk. Sambil menunggu juga ada pertanyaan, mungkin saya langsung lanjut ke ini ya, cara penguploadan laporannya ya. Ya, buku-bukunya bisa di-download di mana, kemudian juga Excel-nya juga ada di mana. Baik, saya langsung share saja deh sambil nunggu. Ya, Bapak Ibu bisa download ya template bukunya itu ada di lpm.unpam.ac.id ya, website penjaminan mutu. Kemudian di sini ada menu Siskemu ya, menu Siskemu. Kemudian kita ke bawahkan. Nah, di sini ada template Excel-nya ya. Untuk template Excel ini setelah sosialisasi nanti kami akan upload untuk yang Excel ya, yang tadi dijelaskan di sesi terakhir. Kemudian untuk buku-bukunya bisa di sini ya, ini sudah bisa Bapak Ibu download ya. Buku 1 bidang kerjasama, buku 2 bidang SDM ya, kemudian buku 3 pendidikan, 4 penelitian, bidang PKM, kemudian yang 6 ini bidang kemahasiswaan, yang ke-7 bidang penjaminan mutu. Kemudian kirim laporan Siskemunya Bapak Ibu bisa klik saja di sini ya, klik di sini kemudian akan diantarkan ke Google Form. Ini seperti yang semester lalu ya, terlalu seperti ini. Kemudian tulis nama program studinya, kemudian nama pengirim, jangan lupa nama pengirimnya ditulis. Kemudian nah ini bidang buku 1 ya, buku 2 sampai buku 7. Jadi nanti Bapak Ibu sebaiknya di prodi ada yang mengkoordinatori untuk ke semua buku-bukunya dikumpulkan ke siapa. Nah, karena untuk memudahkan penguploadan satu orang saja yang untuk penguploadan ini. Nah, kemudian masing-masing buku ini ya kami batasi ini 25 mega. Jadi nanti Bapak Ibu kalau terlalu besar dikompres begitu ya, untuk tidak terjadi kesalahan ketika penguploadan ya atau lama gitu ya. Nah, kemudian juga untuk evaluasi yang semester lalu itu kan ketika kita upload ini dia masuk ke Google Drive ya. Nah, ini mohon di Google Drive-nya itu untuk di-public, jadi kita bisa download ya dengan tanpa harus ada izin ya. Begitu, kemudian kalau sudah silakan nanti dikirim. Nah, ini untuk soft copy-nya. Nah, kemudian yang kedua, laporannya juga tetap di hard copy ya, di hard copy dikirim ke kami juga seperti yang semester lalu. Ya, jadi ada hard copy buat dokumentasi kami di LPM. Ini saya perlihatkan lagi, tadi ada di webnya LPM, kemudian menunya menu Siskemu ya. Ini dia. Baik, silakan Bapak Ibu ada yang ingin didiskusikan dari paparan tadi Pak Huluk dalam paparan sosialisasi sistem 4.0 revisi saat ini. Pak Johari mungkin siap Pak Dr. Nardi.
Silakan Pak. Maaf nih, saya kondisinya lagi apa namanya isolasi mandiri ini. Siap Pak Dokter, semoga cepat sembuh. Ya, Ada yang amin. ditanyakan Pak Ya. Dokter? Jadi ya tadi agak telat juga masuknya. Jadi pertama yang saya tanyakan, apakah yang di Siskomuk ini sudah sejalan dengan program Borang tuh sebetulnya sejalan dengan maksudnya pengisian borang lah bahasa dulunya borang ya. Yang kedua tadi Pak Johar bilang akreditasi ya, sejalan dengan akreditasi pertama. Yang kedua yang ingin saya tanya tadi kan Pak Johari bilang bahwa harus ini untuk pengisiannya dengan drive masing-masing gitu ya, dengan drive masing-masing, maksudnya bukannya ini langsung ke Google-nya LPM sehingga tidak perlu kita buka istilahnya yang diisinya itu, maksud seperti itu Pak. Maaf nih, itu aja sih sebenarnya. Maaf agak telat masuknya juga. Baik, terima kasih Itu aja Pak. Nadi. Ya, baik silakan Pak Huluk atau teman-teman yang lain yang mau menambahkan. Pak Huluk dulu mungkin. Ya kalau untuk yang pertama mungkin ini memang sampaikan di awal ada kalimat revisi 1, nah, itu kan karena kita menyesuaikan dengan tuntutan di LKPS. Dan kalau misalnya ada acuan lagi tentang Merdeka Belajar atau berikutnya, nanti akan ada perbaikan selanjutnya pasti Pak, karena ini kita mengikuti aturan yang ada gitu Pak. Untuk yang kedua mungkin lebih ke Pak Johari yang lebih paham ini. Oh baik Pak Huluk. Tadi sudah jelas ya Pak Huluk. Jadi Siskomuk yang 4.0 revisi 1 ini kita sesuaikan dengan LKPS ya. Sebelumnya juga memang kita mengacu ke sana Pak Nardi agar kita tidak 2 kali untuk kerja gitu ya, bukan akreditasi. Betul itu yang harus di ini. Iya, nah maka itu juga disempurnakan lagi karena memang dari di ban PT-nya sendiri untuk LKPS ini masih terus disempurnakan Pak Nardi, dari yang kemarin dikasih matriknya, kemudian Excel-nya gitu ya, terutama Excel itu masih berubah. Nah ini sudah mengikuti yang update saat ini ya, dan tidak menutup kemungkinan juga ya perubahan mungkin tetap tetap ada update gitu mungkin dari ban PT, tapi yang jelas kita coba berusaha untuk menyesuaikan ya dengan permintaan ban PT keperluan akreditasi kita 9 kriteria. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya benar tadi di-upload di Google Drive-nya LPM. Jadi ya berarti nggak perlu tahu Google Drive-nya berarti Pak ya? Iya, itu Pak. Terima kasih. Ada lagi Pak Nadi? Ya, itu aja sih. Yang penting ada kesesuaian saja dengan apa yang diajukan untuk pengisian itu akreditasi Pak, supaya tidak kerja 2 kali gitu. Kalau kerja 2 kali kan betul. Kitanya jadi repot Pak, udah capek-capek kerja 2 kali, itu yang jadi repot Pak. Iya, betul. Makanya ini kita adakan revisi Siskomuk 4.0 ya. Jadi yang kemarin itu yang kita menggunakan sistem itu kan standar ya. Nah itu memang aja kita coba mendekati yang LKPS ini. Ya, pengalaman kita kemarin di 8 prodi itu untuk yang 7 standar. Nah sekarang kan sudah harus saatnya ke yang LKPS, dan beberapa program studi yang ada di Universitas Pamulang ini ya sudah hampir batas waktunya sudah habis dan itu harus pakai yang LKPS. Nah, itu kita mendekati. Silakan. Satu lagi Pak Johari, Pak Johari ada tambahan. Di prodi Magister Manajemen kan kita dibuatkan website istilahnya yang sesuai dengan standar tadi. Maksudnya itu berlaku nggak ya istilahnya untuk keluaran ditaruh di website itu, websitenya MM gitu, istilahnya kan ada
penelitian, ada ada PKM, macam-macam sesuai dengan standarnya tadi. Maksudnya data itu masuk ke website gitu. Itu boleh nggak ya istilahnya? Kedua, ada pengaruhnya nggak terhadap akreditasi? Istilah link ininya, maksudnya link dokumennya ada di website semua gitu. Oke. Untuk pendokumentasian bisa dimasukkan di website ya untuk menyempurnakan website kita, informasi-informasi ke publik. Tapi memang untuk yang di akreditasi ini, Ban PT ini biasa nanti kita dapat bocoran itu begini Pak. Jadi nanti ke depan itu semua sistem yang ada di Dikti ya terutama itu akan nge-link. Jadi misal untuk dosen dia cukup lihat PD Dikti gitu. Nah, kemudian untuk penelitian kan juga ada website-nya juga ya, Simliptapmas gitu. Maka itu menjadi PR kita nih ya, PR kita karena itu semuanya nge-link ya, tidak seperti yang borang 7 standar yang lalu. Kita masih bisa ngarang, kita bisa masih nulis, kita kebut semalam begitu. Tapi dengan adanya LKPS ini ya, itu semua sistem yang ada itu harapannya terintegrasi ya. Kita belum tahu kapan itu terintegrasinya, tapi yang jelas mulai kemarin juga yang di prodi hukum kan dia pengajuan yang tanpa harus ada dokumen begitu ya, karena dia sudah dapat B begitu. Nah, kemudian, itu langsung mereka lihat PD Dikti, kemudian juga lihat jumlah mahasiswanya berapa ya, linearitas mungkin atau aspek apa yang memang kita lagi pelajari gitu ya, dan itu juga muncul nilai gitu. Nah, ini untuk yang KPS ini dia akan nge-link semua sistem yang ada di Dikti. Nah, kaitannya dengan website kita, nah ini nanti ya ini memudahkan kita punya datanya nih di website ini, kita ambil kemudian kita sempurnakan gitu. Nah, terlebih lagi perlu dikawal Pak Nardi, teman-teman dosen yang lain, Bapak Ibu, yaitu di PD Diktinya dicek dosennya, linearitasnya, kemudian juga ini prodi nih yang kawal itu. Kadang juga banyak dosen mungkin rasionya terpenuhi tapi linearitasnya tidak. Nggak ada ya. Iya, itu menjadi PR Pak Nardi nih kita di Pasca ya. Kebetulan saya bantu Pak Nardi juga di Pasca nih. Kemudian juga Simliptapmas, ini PR kita juga ya. Kalau yang kemarin mungkin tahun lalu kita banyak dapat hibah. Nah, tahun ini seperti apa gitu, terus gitu. Kolaborasi ini penting buat yang penelitian ya. Teman-teman dosen yang produktif bisa gabung sama yang teman-teman yang mungkin agak sibuk atau apa di kolaborasi. Akhirnya bisa saling mendukung buat prodinya masing-masing. Begitu juga kemahasiswaan. Begitu ada sistemnya juga di kemahasiswaan, di kerjasama juga ada. Mungkin Bapak Ibu yang terlibat di kerjasama di kemahasiswaan ya, ini juga ada sistemnya, dan yaitu bocorannya kita itu akan nge-link ya. Ya sebenarnya kita ada diuntungkan, ada juga yang mungkin agak merugikan kita juga gitu. Ya tapi menurut saya sih lebih fair ya, cuma memang kita siap atau tidak buat itu Pak Dokter. Terima kasih Pak Johari, Pak Dr. Johari. Makasih semuanya. Mungkin ada yang menambahkan lagi atau ada pertanyaan, silakan Bapak Ibu. Pak Juwairi izin bertanya Pak. Bu Desilia ya, Sekretari. Iya Pak. Ya silakan Bu. Iya Pak. Ini Pak masalah penguploadan. Untuk penguploadan filenya kan tadi digabung ya dari masing-masing buku itu di prodi harus digabung. Nah, yang saya mau tanyakan masalah penguploadan lampirannya, apakah lampiran dari masing-masing buku itu digabung dalam satu file atau masih bisa dipisah-pisah Pak? Misalnya kalau saya di buku pendidikan, di sini ada lampiran tentang kehadiran dosen dari e-learning, terus ada terkait dengan ijazahnya atau kompetensinya, sertifikatnya seperti itu, apakah harus digabung dalam satu file atau bisa dipisah-pisah gitu Pak, masing-masing file tersendiri untuk lampirannya? Itu aja Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Desilia. Ini ke saya berarti pertanyaannya. Iya.
Iya, kalau memang dipisah itu memudahkan, dipersilakan Bu dipisah, tapi nanti digabungnya itu di zip ya. Jadi kan tinggal dikontrol A saja, klik kanan zip gitu ya. Nah zip itu yang dikirim ke kita. Nah cuma memang kalau dipisah dibikin namanya yang jelas. Jadi misal ini pelaporan tentang apa, lampiran tentang apa gitu ya. Jadi penamaannya jangan kode-kode, nanti kita tidak bisa bacanya. Gitu. Itu mungkin Bu Oh iya, Desi. oke. Ya, Baik Pak, terima kasih Pak. terima kasih Bu. Sama-sama Pak. Silakan Bapak Ibu ada lagi yang lain? Atau mungkin Pak Ketua mau menambahkan sambil menunggu ada pertanyaan? Sedikit kami sampaikan saja. Penekanan sebetulnya ya kepada Bapak Ibu. Ini kayaknya sudah tersirap sama paparan Pak Huluk ini. Sangat jelas sepertinya. Kami akan membuka layanan 24 jam. Tapi tidak non-stop ya, ada stopnya juga. Kami tadi di awal sudah kami sampaikan bahwa memang kami saat ini dari hari ini untuk bekerja via daring, jadi nanti komunikasinya lewat daring, tidak bisa tatap muka gitu ya. Yang kedua begini, terkait dengan sistem ini, sebetulnya bukan menjudge dari program studi itu baik ataukah tidak. Ini kan hanya melihat bahwa Bapak Ibu di pengembang program studi ini melaksanakan perencanaan yang sudah dibuat oleh program studi terkait dengan tridharma maupun penunjang seperti itu kan. Kami yakin bahwa program studi ini ingin menjadi yang terbaik dari di antara program studi yang lain dengan programnya beserta realisasi. Ya, yang disampaikan oleh Pak Huluk tadi itu kan terkait dengan realisasi yang di Excel ya. Ini ada sedikit perbaikan sebetulnya, makanya disebut dengan revisi 1. Dari yang semester lalu, ini indikator-indikator atau parameter di dalamnya hanya sedikit saja yang dirubah karena menyesuaikan dengan matrik. Jangan sampai yang dilakukan kemarin ini tidak sesuai dengan keinginan dari LKPS itu sendiri gitu. Makanya ini disesuaikan dengan metrik yang sudah ada terkait dengan bobot penilaian di masing-masing butir. Jadi nanti kita bisa melihat bahwa mengontrol juga sekaligus bahwa yang dilakukan dari Bapak Ibu ini kira-kira mencapai target, mencapai yang diinginkan ataukah tidak gitu ya. Kalau realisasinya tadi misal nih terkait dengan Tridharma salah satunya adalah di bidang pendidikan, bahwa di sana kan ada kurikulum yang berbasis dengan adanya RPS dan seterusnya, apakah ada kurikulum yang memang terintegrasi dengan penelitian dan PKM, ada ataukah tidak. Nah, itu kan hanya sifatnya mengontrol saja. Nah, kalau memang ada dilakukan ataukah tidak, kan itu sebetulnya. Dan selama ini kami yakin bahwa terkait dengan penelitian dan PKM itu sudah dilakukan. Nah, cuma saja dokumentasinya saja yang memang masih belum siap prodi ini meminimalisir tingkat kehilangan atau kemana sih sebetulnya dokumen ini adanya gitu. Atau mungkin bahkan tidak terdokumentasi dengan baik. Kemarin sudah melakukan PKM. PKM ini dilakukan berdasarkan kompetensi program studi kan gitu loh. Cuma ini integrasinya ke mata kuliah apa sih sebetulnya? Nah, itu yang harus kita plug kuning gitu. Bahwa ternyata berada di kuliah di semester 4 misal. Nah, ini kan bisa terlihat bahwa kita sudah melakukan hal itu. Dan ini kami yakin sebetulnya sudah sesuai dengan keinginan Menteri gitu ya, Mas Menteri kemarin yang Merdeka, kampus Merdeka, bahwa memang ada mata kuliah yang memang bisa diintegrasikan kegiatan di luar kampus gitu. Menyesuaikan SKS-nya, menyesuaikan semesternya seperti itu. Nah ini sudah sebetulnya sudah jalan, tinggal saja bagaimana mendesain hal itu bisa terwujud dengan baik dan Unpam ini betul-betul sudah melaksanakan walaupun belum ada power bahwa Unpam itu adalah yang mengikuti kampus Merdeka, tapi secara tidak langsung konten di dalamnya itu kan sudah dilaksanakan. Nah ini harus tetap digaungkan bahwa Unpam melaksanakan atau bisa memenuhi atau menselaraskan kegiatan yang sudah ada dengan keinginan dari Mas Menteri itu ya, dengan kampus Merdekanya. Saya kira itu sih saja Bapak Ibu, bahwa kinerja ini harus bisa didokumentasi dengan baik
hasilnya juga untuk program studi. Tadi sudah kami sampaikan di awal bahwa yang kita lakukan ini adalah untuk lembaga, karena kita adalah bagian atau sivitas dari akademika, ya tidak ada kontribusi yang baik yang bisa kita lakukan dengan pola pikir kita, silahkan, dengan pekerjaan kekuatan kita, silahkan, dengan kemampuan apapun yang kita miliki, kita berikan kepada lembaga. Saya kira seperti itu, Pak Dr. Joy. Baik, terima kasih Pak Ketua. Ada pertanyaan di chat ini dari Ibu Katri Anggra ini. Apakah lembar pengesahan di setiap buku ditanda tangan harus asli mungkin ini ya, atau bisa di scan? Ya, Pak Huluk, silakan Pak Huluk. Baik, untuk lembar pengesahan ini kan mungkin karena situasi saat ini seperti ini bisa tanda tangan digital ya Pak ya, karena mengingat di pentingnya saat ini lah di PKM sendiri pun kita semua di untuk WFH gitu. Jadi tanda tangannya mungkin tanda tangan digital, tapi dengan izin ini, izin entah tulisan ataupun tertulis, tapi yang pasti tidak harus untuk tanda tangan basah karena mengingat kondisinya seperti ini. Mungkin itu kali Pak Jerry. Ya, baik. Terima kasih Pak Huluk. Begitu Bu Katri. Ya, terima kasih. Ya, baik Pak. Terima kasih Pak informasinya. Ya, baik Bu. Sepertinya tidak ada lagi yang bertanya ini. Sudah cukup paham mungkin. Ya, mudah-mudahan. Dan tadi seperti yang disampaikan Pak Ketua, kami tidak menutup diri. Jadi nanti Bapak Ibu ketika ada pertanyaan di luar penyampaian hari ini bisa di WA ke kami ya. Kalau memang kita tidak bisa ketemu di gedung Witana, tapi bisa melalui online. Baik, Pak Henry, ini Pak Henry menyalakan mic, mungkin mau bertanya? Pak Henry? Oh, tidak. Oke, sepertinya tidak ya. Baik, kalau sudah tidak ada lagi, mungkin kita cukupkan tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Ketua. Tapi sebelum kita tutup, mungkin buat dokumentasi kita mau foto bersama dulu, Bapak Ibu. Ya, di sini ada 2 layar ya. Mohon Pak Wasi sudah siap-siap. Mohon nyalakan videonya ya. Ini di slide di layar pertama ada Pak Ahmad Udin belum menyalakan, Pak Andin Eka, Pak Wildan ada di layar pertama juga, Pak Dr. Sunardi, Pak Ahmad Udin, biar kita bisa foto bersama nih. Ya, baik, saya hitung ya sampai 3. 1, 2, 3. Ini slide pertama atau layar pertama. Kemudian saya lanjut ke layar yang kedua. Ya, mohon dinyalakan. Ini ada siapa yang belum ya? Pak Wildan, Pak Nadli lagi masuk. Pak Sandi Noris ini belum nih. Pak Samsoni. Pak Direktur bisa nyalakan videonya Pak Direktur? Pak Dr. Sarwani. Oke, saya hitung juga ya. 1, 2, 3. Ya, sudah. Cuma ada 2 layar saja kita. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya mengikuti sosialisasi Siskum 4.0 revisi 1 ini. Ya, selamat bekerja. Ya, kami tunggu laporannya. Ya, kalau ada yang ingin ditanyakan tadi saya sekali lagi bisa WA kami. Kurang lebihnya mohon maaf saya atas nama
teman-teman LPM, panitia pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ting 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 ting.